Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan yang akan kamu alami dan yang kau rasakan dimulai dari sekarang hingga bulan Juni nanti. Ini adalah general reading atau pembacaan umum. Tidak semua resonate, tapi pasti ada salah satu yang resonate di kalian. Kalau ingin personal reading silahkan kontak, tanya-tanya dulu tentang harganya, karena personal reading itu berbiaya ya. Pembacaan pribadi atau ramalan pribadi itu berbiaya. Tanya-tanya dulu, kalau kalian sudah siap baru kita melakukan pembacaan pribadi. Mau tanya soal karir, cinta maupun keuangan, atau masalah apapun yang membelenggu hati kalian, menggelisahkan, meresahkan, mendepresikan ya, membuat kalian depresi, silahkan ditanya-tanya ya. Masalah cinta, karir maupun keuangan atau magic sekalipun, mari kita cek secara pribadi ya. Oke. Yang akan kamu rasakan, yang kamu alami dan yang akan kamu rasakan mulai sekarang, dari sekarang hingga ke bulan Juni nanti. Apa sih yang akan kau alami dan yang akan kau rasakan sejak engkau menonton video ini sampai ke bulan Juni nanti? Apa aja ya? Shuffle dulu kartunya. Oke. Di sini sudah ada kata beda, ada seni, ada kemandirian, kemakmuran dan kehalusan atau kelembutan. Lalu di sini sudah sangat dekat. Dekat dengan apa sih? Oke. Di sini yang akan kau alami adalah situasimu akan berubah. Kamu akan mengalami hal yang berbeda dari sebelumnya. Ya, dan kamu akan menyadari bahwa ternyata sekarang diriku sudah berbeda. Ada sesuatu yang berbeda yang akan kamu rasakan dari dirimu sendiri. Mungkin ada yang kamu sadari tanpa kamu sadari, ternyata di dirimu tuh ada kelebihan-kelebihan yang baru sekarang kamu sadari ya, gitu. Kamu merasa dirimu sekarang berbeda. Kayak banyak perubahan-perubahan yang membuat kamu merasa diri kamu sekarang tuh sudah beda dengan yang dulu. Kayak kamu menemukan perbedaan di diri kamu gitu. Gue kok jadi beda sekarang ya? Dulu kan agak melo, sekarang kok cekatan. Dulu kan gue sulit move on, sekarang kok gampang banget move onnya gitu. Dulu saya orangnya agak keras sama diri, sekarang kok saya lebih lembut gitu ya. Ada kelembutan di situ ya. Saya lihat di sini yang akan kau alami adalah ada keberlimpahan ya, ada kemakmuran. Kamu mungkin akan mendapatkan posisi dalam pekerjaan kamu, kenaikan karir atau kelancaran bisnis atau keberlimpahan dalam rezeki ya. Tiba-tiba aja terjadi ya, muncul perubahan-perubahan yang membuat hidup kamu jadi beda dari yang kemarin ya, lebih baik lah ya. Dan kamu di sini lebih mandiri, lebih bisa menanggulangi semua kebutuhan kamu maupun keluarga dari tangan kamu sendiri, insya Allah, amin ya. Dan perbedaan dan kemakmuran ini sudah sangat dekat dengan kamu ya, sudah membawa kamu dalam proses. Kalau kamu sudah merasakan tanda-tanda ini ya, apa yang kamu rasakan yaitu energimu mulai beda sekarang, sudah lebih ringan, cara kamu menanggapi masalah juga sudah lebih santai ya, kamu lebih rileks, kamu lebih fokus pada solusi, kamu lebih fokus pada diri sendiri, kamu lebih bersikap lemah lembut. Nah, kalau kamu sudah connect sama sikap-sikap yang berbeda dari diri kamu yang sebenarnya, yang sebelumnya, maka itu sudah tanda-tanda kamu sudah sangat dekat dengan kemakmuran, keberlimpahan, kesuburan rezeki. Ada beberapa dari kalian yang mungkin akan mengandung ya. Jadi kalian merasa diri kalian kok sekarang berbeda ya, biasanya nggak bisa makan yang asam-asam, sekarang malah doyan. Nah, itu coba dicek ke dokter ya, siapa tahu kamu memang hamil. Itu. Dan dulu mungkin kamu ngerasa kamu dulunya suka nggak sabaran, sekarang tuh
ya. Sekarang tuh kamu lebih sabar, lebih bisa menahan diri gitu, lebih peka, lebih bisa introspeksi, kayak apa ya, eh, dan ada sesuatu yang membuat kamu berbeda adalah eh, kamu di sini intuisimu mungkin akan makin tajam. Kamu akan sering mendapatkan mimpi-mimpi yang aneh ya. Itu adalah pengasahan intuisi. Ya, mungkin itu cara kamu mendapatkan intuisi, dipertajam intuisinya. Jadi kamu akan mengalami mimpi-mimpi yang aneh, atau kamu memiliki firasat-firasat atas sebuah kejadian yang akan terjadi. Ya, itu ada yang aneh yang akan kamu rasakan. Ya, kamu nggak bisa menolak itu ya, karena memang itu yang harus terjadi sama dirimu. Kamu akan mengalami mimpi sebelum kejadiannya, sebelum sesuatu itu terjadi. Kamu sudah mendapatkan petunjuknya melalui mimpi. Kamu akan merasa dirimu berbeda. Kenapa ya sekarang gue jadi gini gitu. Jadi kamu akan apa ya, kalau awal itu kamu akan khawatir, kekhawatiran melanda kamu, menggerogoti, karena kamu selalu khawatir dengan mimpi kamu akan jadi nyata. Tapi tolong pisahkan ya, pisahkan mana yang memang benar-benar itu petunjuk kata firasat, dan mana yang cuma buah mimpi ya. Supaya kamu jangan terlalu gelisah dan ketakutan ya. Itu ada banyak hal-hal yang membuat kamu menjadi beda dari yang kemarin ya. Sepertinya ini apa ya, kamu mulai connect, mulai sensitif, mulai peka, mulai lebih memahami sesuatu dengan mendalam. Kamu lebih bisa memaknai satu hal dari berbagai sudut pandang. Pokoknya ini ya, kayak meningkat gitu kecerdasan dan apa ya, apa ya, kayak ketajaman pikiran gitu. Jadinya kalau kamu tuh sensitif banget sama sesuatu yang akan terjadi atau yang sedang terjadi, kamu sangat bisa memahami kenapa dia begitu. Oh, mungkin ada faktor ini, faktor itu, ada penyebab ini, penyebab itu. Jadi kamu lebih bisa menilai orang tersebut dari sudut pandang yang berbeda, atau menggunakan logika, menggunakan pola pikir yang lebih luas gitu. Kamu lebih analisis dulu sebelum bertindak. Kemarin kamu langsung ngejudge, langsung ngekat ya, tapi sekarang tuh kamu lebih berpikir dulu sebelum bertindak gitu. Karena setiap kejadian yang kamu lihat itu tidak dalam keadaan buntu, tapi ketika kamu melihat satu problem di hadapan kamu, langsung jiwa analitikmu mulai hidup ya, mulai on situ, mulai nyala ya, menyala, mulai aktif gitu. Akhirnya jadinya kamu bisa menyerap, oh problem ini tuh kayak scan gitu ya, kamu bisa scanner tentang penyebab masalah itu, atau kenapa dia melakukan itu, kesalahan itu gitu. Kamu lebih detail gitu, lebih analisa ya, analisis gitu. Jadi kamu tidak tergesa-gesa dalam mengeluarkan pendapat, tidak tergesa-gesa dalam apa ya, menilai sesuatu atau mengambil keputusan. Kamu lebih banyak berpikir di sini ya. Untuk awal-awal mungkin kamu agak sakit kepala, stres juga ya, karena perubahan ini terjadi tiba-tiba, dan mungkin kamu belum paham, jadi agak sakit kepala juga, agak pening, agak bingung gitu. Itu yang akan kamu alami dan kamu rasakan. Tapi dengan ada manfaatnya ya. Dengan begitu ya, kamu bisa lebih bersikap lemah lembut terhadap setiap orang. Kamu lebih bisa berbijaksana terhadap setiap masalah. Kamu lebih bisa bijak dalam mengambil sikap. Kamu lebih berhati-hati gitu. Lebih halus lah cara kamu mentolerir gitu ya, dalam mentolerir seseorang atau permasalahan. Lebih halus lagi, lebih bijak lagi gitu. Gitu, lebih adil gitu ya. Tuh. Nantinya yang biasanya kamu kaku sama pasangan, yang biasanya kamu cuek, ini kayak kamu tuh lebih peduli, lebih peka, lebih mengayomi. Kamu lebih apa ya, menghargai pasangan gitu, karena secara otomatis jiwa dan raga serta naluri kamu itu langsung mengajak apa ya, menarik
tubuh kamu untuk ini loh, dan pikiran kamu ya menguasai diri kamu untuk lakukan ini sama pasanganmu. Langsung kamu refleks gitu melakukan apa yang tidak biasa kamu lakukan kepada pasanganmu, seperti lebih peka, lebih peduli, lebih mengayomi, lebih membantu, lebih melakukan yang terbaik untuk dia tanpa kamu pikir dulu tuh, tiba-tiba aja kamu langsung refleks melakukan itu gitu. Kamu akan heran sama diri kamu sendiri sih nantinya ya. Di sini ada, kamu akan terngiang-ngiang lagi ya sama masa lalu kamu ya. Nih, mungkin kamu punya masa lalu yang indah dengan seseorang yang pernah membuat hati kamu ke-trigger ya, membuat hati kamu terpikat, mungkin tentang kelemah lembutannya, sikapnya ya, yang kamu, sosok yang akan membuat kamu terngiang-ngiang tentang dia ini adalah orang yang sifatnya tuh mandiri ya. Dia itu murah rezeki dan dia tuh sikapnya lemah lembut banget, dia tulus sama kamu ya. Kamu akan merasakan kerinduan kepada dia atau terngiang-ngiang tentang dia, teringat-ingat terus tentang dia. Itu mungkin kontak batin ya, mungkin dia juga itu karena terkoneksi ya secara batin, bahwa memang dia sedang memikirkan kamu, dia sedang mengingat kamu juga gitu. Sepertinya ada ikatan twin flame ya antara kamu dan seseorang yang sudah berlalu, dan kini mungkin dia teringat kembali sama kamu dan kamu teringat kembali lagi sama dia. Beberapa dari kalian begitu ya. Kemudian ya, kamu akan merasakan energi-energi akan kedatangan sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan atau merisaukan. Pokoknya hal-hal yang akan terjadi itu akan kamu rasakan duluan. Tapi kebanyakan kamu akan lebih merasakan kemakmuran akan datang ya. Keberlimpahan akan datang, kamu akan merasakan itu. Maka sambutlah ya, sambutlah dengan rasa syukur. Oke. Ya, jadi ada kemakmuran ya, berarti ada kelancaran rezeki, kenaikan karir, kenaikan pangkat, kemajuan gitu. Tapi ini juga secara spiritual, secara lahir batin, secara kebatinan itu ada perubahan-perubahan yang lebih mendalam ya, lebih sensitif gitu di diri kamu. Ada bergairah, sama-sama suka, saling membahagiakan, bersenang-senang. Nah, nantinya kamu akan, beberapa dari kalian kembali ke masa lalu ya, kembali ke orang lama ya, terkoneksi kembali dengan orang lama dan sama-sama saling suka. Emang kalian berjodoh. Kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang memang sama-sama suka sama kamu, saling suka lah ya. Twin flame kamu bertemu dengan soulmate atau twin flame kamu. Orang ini sudah kamu kenal di masa lalu ya, gitu. Kamu pernah mengungkapkan cinta atau merasakan cinta dengan dia. Beberapa dari kalian begitu. Untuk kalian yang masih pacaran ya, atau masih jomblo, masih mencari cinta. Tapi kalau kalian dalam rumah tangga, kalian akan lebih peka sama pasangan kalian, lebih mengayomi pasangan kalian, kalian lebih mengerti, lebih menghargai, lebih peduli gitu ya. Dan kalian akan sama-sama merasakan kebahagiaan dari perubahan ini ya. Ini menerima apa yang Anda butuhkan, kemajuan, move on, menutup masalah, tak terprovokasi. Oke, beberapa dari kalian ini akan menerima sesuatu yang dulunya kamu butuh banget, akhirnya kamu dapatkan ya. Dulunya kamu cari, kamu butuh, kamu mengidam-idamkan, kamu menghayal-hayalkan, ternyata akhirnya kamu dapatin ya. Dimulai dari sekarang sampai ke bulan Juni. Nantinya kamu akan semakin maju, ada kemajuan dalam hubungan, ada kemajuan dalam karir, ada kemajuan dalam finansial ya. Beberapa dari kalian akan mengalami salah satu dari itu, setidaknya salah satu dari itu akan kamu rasakan dan kamu dapatkan ya. Kamu pun akan bisa move on dari hal-hal yang negatif atau hal-hal toksik atau hal-hal yang menyakitkan, atau seseorang yang
yang toksik gitu ya, atau seorang yang sulit banget untuk kamu lupakan, akhirnya kamu bisa move on. Dan kamu akhirnya bisa menutup masalah-masalah yang sudah tidak layak untuk dipikirkan lagi. Kayak mungkin kemarin kamu sulit move on, jadi kayak masih kepikiran sama masalah-masalah yang membuat kamu jadi trauma gitu. Kamu masih terus-terus takut bergerak, kamu takut mengambil keputusan, kamu takut untuk melupakan, meninggalkan, melepaskan. Sekarang tuh kamu sudah tidak lagi mengubris atau berlama-lama terstagnasi oleh hal-hal yang negatif atau hal-hal yang membelenggu kamu atau membuat kamu jadi stres dan trauma, jadi gelisah dan tidak percaya diri. Itu sudah, kamu akan menutup semua itu. Jadi kalaupun ada masalah yang terjadi, kayak kamu tuh sudah enjoy aja menghadapinya dengan sikap yang tenang, ya, tenang, dan bisa berdamai, segera berdamai dengan diri dan orang lain, lebih cepat berdamainya gitu. Jadi tidak menyimpan hati lagi, kamu tidak langsung baperan gitu. Kalau ada masalah yang terjadi, kamu nggak fokus ke orang yang membuat salah, tapi kamu lebih fokus kepada gimana caranya menyelesaikan masalah tersebut supaya kalian bisa berdamai lagi, bisa bekerja sama lagi, bisa menjalin hubungan lagi dalam happy gitu ya. Dan kamu jadi pribadi yang tidak mudah lagi terprovokasi, tidak mudah lagi terpengaruh, tidak mudah lagi terdistraksi oleh siapapun atau oleh hal apapun. Pemulihan, fokus pada diri, menghargai diri sendiri, saatnya fokus ke karir. Oh ya, jadi kamu akan pulih dari hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang memandekkan ya. Misalnya ya, kamu akan pulih dalam finansial, karir kamu akan pulih kembali, terselamatkan, akan ke jenjang yang lebih tinggi ya. Hubungan cinta kamu akan lebih baik lagi, lebih saling menghargai satu sama lain. Kamu lebih bisa menghargai diri sendiri ya. Kamu lebih bisa menghargai diri, berarti ya harga diri kamu makin meningkat dong di mata siapapun. Kamu akan semakin dihargai juga, diayomi juga, diprioritaskan ya. Dan saatnya kamu fokus ke karir. Kamu akan semakin fokus pada karir kamu. Kamu lebih fokus pada hal-hal yang meningkatkan nilai diri kamu gitu. Ini pesan semesta ya. Ketika kamu menyerah, harapanmu musnah seketika. Ketika kamu mencoba bangkit lagi, hayalan indahmu terbentuk menjadi realita. Jadi kamu itu disuruh jangan pernah menyerah ya, karena ketika kamu menyerah maka harapan indahmu akan musnah seketika. Tetapi kalau ketika kamu selalu mencoba untuk bangkit lagi dari keterpurukan kamu, dari titik terendahmu, maka hayalan indahmu akan terbentuk menjadi realita. Jadi yang tadinya kamu cuma anggapnya hayalan doang, gak mungkin gue bisa capai itu, gak mungkin gue bisa memiliki dia, gak mungkin kita bisa kembali lagi, akan tidak ada yang tak mungkin di dunia ini ya. Jadi gitu. Banyak yang respect padamu karena ternyata kamu sangat berkualitas dan bakal populer. Wow, keren ya. Banyak orang yang akan respect padamu, yang akan kepo tentang kamu, akan cari tahu tentang kamu, mengamati profilmu ya, mencari bolak-balik, mencari tahu informasi tentang kamu, bertanya-tanya tentang kamu. Gimana ya si B sekarang atau si A sekarang, dia lagi di mana, dia sudah sampai di mana gitu, karirnya sudah sampai mana gitu, hidupnya baik-baik aja kah gitu. Ya ada juga yang sudah tahu tapi masih bertanya-tanya juga karena ingin memastikan, kayak nggak percaya aja dengan popularitas kamu saat ini gitu. Penasaran, ingin bertemu, ingin mengucapkan selamat, ingin turut merasakan kesenangan, turut bahagia dengan pencapaianmu, perubahanmu. Ada hal penting yang harus kau gali dalam diri. Dengarkan intuisi Mona itu. Kenapa kamu jadi berubah seperti ini, kamu jadi beda, kamu lebih peka, kamu diberikan intuisi yang tajam karena memang ada sesuatu yang harus kau gali dalam diri kamu yang penting untuk diri kamu dan orang lain. Mungkin ada
kamu itu adalah orang pilihan atau perpanjangan tangan Tuhan. Ya, Tuhan menitipkan kamu sebuah kelebihan untuk kamu, ada manfaatnya diri kamu untuk satu hal yang jelas berbau amaliyah lah ya. Gitu. Kemudian ini ada satu pesan. Ada yang harus kau tanyakan pada hatimu. Jika kamu bisa, lanjutkan. Jika tidak lagi bisa, maka hentikan. Jangan memaksakan diri. Jadi mungkin kamu saat ini merasakan galau ya. Galau, mau lanjut apa enggak ya? Apakah gue akan sukses di sini? Apakah gue dan dia akan selamanya begini, atau kedepannya akan berubah, akan gimana gitu? Ada pertanyaan-pertanyaan. Tanyakan pada hatimu apa yang kau rasakan ketika bersama orang itu atau bekerja di tempat tersebut. Apa yang sudah kau alami, apa yang sudah kau dapatkan, apa yang manfaat yang sudah kau nikmati. Coba dipertimbangkan semuanya ya, dan tanya sama diri, kalau kamu siap, masih mau lanjutkan ya lanjutkan, kalau udah nggak bisa ya jangan paksakan gitu. Jadi kalau ya kamu situasinya sudah berbeda, diri kamu sudah berbeda, jadi disarankan untuk jangan memaksakan sesuatu yang sudah tidak lagi bisa ya, karena hidup adalah perubahan. Jadi ikuti saja perubahan tersebut. Kalau kita memaksakan diri untuk tetap stay pada sesuatu yang tidak bukan untuk kita akan sengsara, kita akan menderita ya, seperti itu. Oke, kita cek untuk inisial nama kalian yang bakal mengalami hal ini. Inisial kalian atau huruf di antara nama-nama kalian yang akan mengalami ini. Ada huruf J, L, K, O, D, P, X, D, S, T, F, di screenshot dan di zoom ya, Z, Y, M, C, W, E. Ini huruf di antara nama kalian. Kalau ada di sini berarti kalian terkoneksi dengan apa yang saya bacakan di sini ya. Ada J, B, F, W, L, P, Z, E, K, X, Y, R, O, D, M, U, T, S, dan C. Cari lagi. Ada huruf I, G, dan A. Oke, di screenshot saya mau angkat ya. Kita masuk ke inisial angka tanggal lahir dan usia. Angka tanggal lahir kalian yang mengalami dan merasakan ini, juga usia kalian. Ada 19, 15, 23, 60, 16, 1, 27, 25, 35, 5, 7, 70, 10, 20, 13, 22, 49, 24, 3, 2, 75, 28, 26, 55, 17, 40, 21, 29, 30, dan 50. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kalian, zodiak apa aja yang terkoneksi dengan kalian, nantinya ketika kalian, untuk kalian yang mengalami hal ini ya, ambil 7 aja ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada zodiak Cancer, ada zodiak Virgo, Leo, Pisces, Aquarius, Taurus, dan Scorpio. Oke. Leo, Cancer, Virgo, Aquarius, Taurus, Pisces, Scorpio. Demikian pembacaan saya. Semoga resonate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.